Kembali lagi disimak Sina Mama bersama saya Nita. dan saya Rika. Kembali lagi di episode kedua. Kenapa kita sulit menerima kritik? Nah, lanjutan yang dari episode yang lalu, kita kan berhenti di kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Betul. Makanya kalau ada orang kritik tanpa sebab, harus kita pilih-pilih ya, Bo ya. Karena mengkritik tanpa sebab itu bisa jadi caranya mereka melanjutkan pola over criticize. Iya. Hati-hati. Sebenarnya itu tentang diri dia. Iya, dia yang punya masalah Dia sebenarnya. Begitu. Gitu. Terus kali ini kita mau melanjutkan bagaimana mekanisme kita untuk bisa menerima kritik Oke. dengan sehat dan tidak membuat depresi. Emang bisa gitu kritik jadi depresi? Iya kan, saking kitanya nggak bisa Iya, menampung lagi. mungkin menampung ya. lagi. Itu Atau kita jadi merasa kayak apa semuanya kok salah. Iya. Jadi feeling guilty-nya besar. betul. Padahal ya mungkin memang salah, cuman mungkin salahnya nggak segede itu gitu loh. Iya. Jadi kita kayak overanalyze terhadap kritik itu nggak sih jadinya? Bisa jadi, Iya kan? bisa jadi. Dan itu akhirnya membuat kita kayak mengkritisi diri sendiri endingnya. Ya kan, orang kritik kita kritik diri sendiri. Kok jadi double ya? Sambil menyalahkan. Nah, makanya kita mau ngomongin gimana caranya kita. Kan kita nih nggak bisa kontrol yang pengkritik. Kita harus bisa kontrol diri sendiri yang menerima kritik. Ya benar. Nah, ini gimana caranya kita menerima kritik tapi tidak menimbulkan konflik terhadap orang lain atau konflik terhadap diri sendiri. Iya kan? Betul. Itu salah satunya dengan bisa memaafkan diri sendiri, untuk memaafkan diri sendiri supaya mungkin jadi jatuhnya self acceptance ya, Bo ya. Iya betul. Supaya itu tadi kita jadi nggak terlalu merasa bersalah. Ya bersalah sih ya, tapi tidak membebani diri dengan kesalahan itu. Betul. Sehingga kita ya maafin deh, memang kesanggupan gue tuh cuma segitu. Ya lu mengharapkan gue lebih, lu kritik gue bagus. Ya itu tadi mungkin saat ini aku belum siap, ya kan? Atau saat ini aku sedang overwhelmed nih, aku lagi banyak hal yang lebih prioritas lah daripada mendengar sekedar Anda. benar. Tolong kasih aku ruang dulu. Ya itu tadi kalau kita bicara yang kemarin kan ada masa kita pause ya, berhenti sebentar, stop. Ada orang kritik. Kira-kira gue sanggup gak ya menerima kritik ini? Nah, kalau kita dalam prosesnya kayaknya gue belum sanggup deh. Bukan berarti kita tuh gak mampu, ya kan? Tapi karena memang saat ini kita tidak siap aja. Iya. Dan itu perlu kita besar hati lah. Makanya kalaupun kita tidak melakukan sesuai yang diharapkan, ya udah maafin diri kita. Gak usah kita minta maaf sama orang. Betul. Terus Sebelum kita minta maaf sama orang. maafin dulu diri kita sendiri. Iya, Ya udah, iya. kamu memang belum sanggup. Kamu saat ini terlalu banyak pekerjaan pikiran dan masalah gitu kan. Atau mungkin kita mau mulai memaafkan diri dengan maafkan ya diriku atas kelakuan orang itu. Bisa banget, Bo. Iya kan? Iya, daripada kita makan hati. Nah, ya kan? yang membuat diri ini terbebani dan tertekan saat ini gitu. Maafkan ya diriku Iya, atas kelakuan orang itu. Kan bisa juga gitu, Bo. Jadi, Ini tuh kita memang harus kreatif dengan diri sendiri. Kreatif lihat ke dalam, ya kan? coping mechanism itu harus kreatif. Karena ya itu tadi dari awal kita nggak bisa ngontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol kan diri kita, perasaan kita, respon kita. Benar. Terus bagaimana kita cara memaknainya apa segala macem. Walaupun di episode sebelumnya kan gue juga bilang seringkali kritik itu yang membangun kita. Nah, pujian yang kadang-kadang menjatuhkan karena kita terlena, terus kita lupa bahwa segala sesuatu tuh bertumbuh. Dan kita harus berjalan seiring dengan itu. Gitu kan. Itu satu, kita bisa memaafkan. Itu satu atau mungkin satu-satunya ya, Bo? Satu dan satu-satunya. Lebih untuk proses kita bisa bisa menerima kritik. Oh, betul. Kan temanya kita kan kenapa sih orang bisa menerima kritik? Yes. Jadi salah satunya kalau kita mau belajar bisa menerima kritik, yang pertama kita terima nih memang kritiknya. Tapi kemudian kalau kritik itu ternyata tidak mampu kita terima dengan
bukan tidak terima dengan lapang dada ya, tapi kayak lu bilang tadi deh, kita tidak dalam kapasitas untuk menerima saat ini misalnya. Ya udah maafin dulu lah diri kita, maaf ya. Iya. Ketika dia sangat menjelek-jelekan atau dia sangat menuntut kita untuk A B C D. Betul. Aku lagi nggak sanggup. Iya. Maafkan diriku atas kelakuan dia. Atau kalau misalnya kita bisa merespon orang itu, itu kan kita respon atas diri kita ya Boy ya. Iya. Nah yang mungkin selanjutnya kalau kita misalnya bisa merespon orang yang kita memberi kritik ke kita, mungkin kita juga bisa mengungkapkan atau narasi yang kita memaafkan diri sendiri itu ke orang itu gitu loh. Oh iya. Ya kan, misalnya maaf ya, aku memang belum sanggup. Gitu. Jadi kalau keluar kan kayaknya lebih lega gak sih, Bo? Benar, kayak aku kan lagi belajar, jadi tolong dimaklumi misalnya. Jadi tolong aku dikasih kesempatan gitu kan. Yeah. Kayaknya aku harusnya nih, mungkin Anda berharap aku sampai di angka 10, tapi saat ini aku baru bisa 5 gitu. Dengan kita bisa menerima itu kan sebenarnya kita juga sedang memaafkan diri sendiri ya, karena aku nggak mau aku belum bisa nge-push diri aku untuk sampai 10 dan memuaskan orang lain. Betul. Gitu. Tapi kan intinya kapasitas aku nih yang aku rasakan penting ketimbang memuaskan, ya itu tadi kan, memuaskan keinginan orang. Termasuk anak sama orang tua kan biasanya gitu. Yang anaknya dilesin yang lu ceritain kan. Tapi kok progres nilainya segitu-segitu doang gitu kan. Bisa jadi kalau misalnya kita lebih bijaksana melihat sebuah peristiwa, mungkin bisa lebih tajam gitu loh. Sebenarnya tuh kurangnya di mana sih gitu kan. Mungkin kurangnya itu yang kita kita fokusin. Nggak semuanya tuh jadi salah. Betul. Gitu kan, Bo. Adalah pasti yang benar. Coba kalau kita berpikir pasti ada yang benar gitu tuh, pasti kita nggak akan nyalain banget. Dan itu membuat sebenarnya kalau kritik pada tempat yang tepat atau dengan alasan yang tepat itu kan nggak menyakitkan sebenarnya. Tidak ya, kan? Harusnya tidak ya, Bo. Harusnya tidak. Kayak contoh misalnya anak gue mau belajar bahasa Inggris lagi gitu kan, karena dia kurang fluent gitu. Terus kan yang gue pikirkan adalah kurang fluentnya di mana ya gitu. Bukan semuanya lu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Ngomong lu belepotan. Kosakata lu terbatas gitu. Kita satu-satu aja breakdown ya kan. Oh, ternyata dia masalahnya mungkin kurang vocabulary karena jarang baca. Gitu. Iya, dan jarang ini juga kan karena tinggal di sini, jadi kurang tidak dipakai. Karena memang bahasa itu kan intinya dipakai. Nah, iya. Jadi ya kalau memang kita mau kritik dan supaya orang itu tidak tersinggung, kritiklah hal yang ya itu yang mau kita fokuskan untuk dia diperbaiki. Tapi itu butuh kepintaran, Mbak. Oh, banget. Kalau kita kan kadang-kadang generalisir aja, dia nanti ketemu sendiri apa yang harus diperbaiki, nggak bisa gitu. Jadi memang mengkritik itu ada pintar ada bodohnya juga ya, Bo. Kalau kita pintar, yang kita kritik tuh bisa spesifik, bisa tajam gitu loh. Jadi masalahnya terurai. Kalau lo cuman ngeritik secara secara lalu, secara general, secara umum gitu, kayak kesannya tuh kayak malah nggak ngasih solusi. Betul. Gitu. Nah ini lanjut ke ini. Tadi kan kita kan ke diri sendiri ya, Bo ya, caranya. Tapi kalau itu karena kita nggak bisa ngontrol yang ngeritik. Tapi kalau dalam hubungan orang tua dan anak, yang bisa kita, maksudnya orang anak kan juga bisa mengkritik orang tua. Membantah apa yang dikritik gitu kan. Itu kan masih bisa kita kontrol nih. Betul. Ini gimana nih sebagai orang tua? Supaya kritikan itu tuh bisa diterima gitu loh oleh anak. Nyambung yang tadi, ngeritiknya pakai hati, pakai support, pakai support. Instead of mengkritik kemudian kita bilang mungkin pesannya menuntut. Jadi pesannya kita ganti pesan yang istilahnya membuat anak itu merasa disupport. Nah, contohnya yang tadi misalnya ngomongin bahasa anak lo, misalnya dia kurangnya di conversation. Udah belajar lagi, itu kan nuntut. Belajar lagi apa yang dipelajari. Tapi kalau support, yuk kita ke kampung Inggris.
supaya cus Iya, gitu. Karena ada partner ngomong, lingkungannya mendukung kan gitu. Karena kan kita tahu nih lemahnya ternyata di conversation. Betul. Karena memang jarang dipakai. Itu sebenarnya kalau kritik yang mensupport adalah yang memberi solusi tepat. Betul. Enggak, solusi tepat itu karena kita tahu masalahnya tepat. Oh iya. Secara makanya tepat. Kan kritik pun ada begonya. Iya. Kritiklah dengan pintar. Dengan pintar. Kalau kita ngeritik dengan pintar tuh sebenarnya orang tuh bisa ini loh, bisa kena. Kan kalau karena kita pintar ngeritiknya, kita tahu masalahnya secara spesifik gitu, orang tuh bisa kena loh, Bu. Maksudnya, kok dia bisa tahu ya? Benar. Kok dia bisa tahu kurangnya gue di sini ya? Benar. Gitu. Benar. Itu kalau orangnya sadar. Ya. Orang yang dikritik sadar. Betul. Kalau nggak sadar kan defensif. Tetap ya, Bu ya. Tetap defensif ya. Ini artinya dia akan bilang ini, Allah so tahu. Ya kan? Iya sih. Padahal dalam hati dia, ya juga sih. Iya, gengsi aja sih, Bo. Aja gitu kan. Karena mungkin selama ini ketika dia dikritik, dia tidak pernah mendapatkan support itu. Orang hanya bisanya ngeritik doang. Ya kan? Tapi supportnya apa? Makanya Allah ngomong doang, taunya ngeritik orang tapi nggak memberi solusi, tidak memberi support, tidak membantu untuk aku menemukan apa nih yang harus diimprove, harus diperbaiki kan gitu. Apalagi yang memberi kritik itu bukan ingarso sung tulodo ya, Bo. Apalagi tuh bahasa Inggrisnya tuh ingarso sung tulodo. Kalau orang itu nggak bisa ingarso sung tulodo, kita juga dikritik tuh kayak malah mengecilkan, dia aja nggak bisa. Ngomong lagi. Iya benar. Iya kan? Itu bisa jadi ini sih salah satu faktor kenapa kadang-kadang orang nggak terima gitu loh dikritik, karena yang kritik juga nggak bisa jadi contoh gitu. Karena dia mungkin belum pernah mengalami, dia belum pernah memberi bukti, kan bisa jadi. Iya betul. Kadang-kadang nih ya makanya kalau kayak kita cerita para pakar-pakar ini ya, kalau mereka bertektok kan terus saling mengkritik. Betul. Itu kan karena dua-duanya merasa sudah sangat tahu, sudah sangat paham, ya kan? Ilmunya sudah segudang, banyaknya gitu kan, tinggal buka laci. Tapi kan kadang-kadang mereka tidak cukup memahami adalah antara teori sama praktek tuh beda gitu. Antara langit dan bumi. Iya betul. Bahkan di teori-teori psikologi juga untuk dipraktekkan sulit ya, Bo ya. Sangat sulit. Tapi kalau kita udah tahu, standarnya di sini nih. Jadi kita bisa oke lah kita di sini. Bener. Gitu masih. Kan banyak orang yang nggak mau ke psikolog atau ke terapis atau ke psikiater kan karena stigma stigma mereka bilang, alah nanti kita paling dikasih tahu harus begini begitu. Sebenarnya sama kayak ke dokter kan. Dokter kan bilang aku sakit ini, ya dikasih obat. Yeah. Nah kalau psikolog mungkin kan bukan dalam obat yang obat gitu, tapi kan lebih kepada dikonstruksi lagi pikirannya, perasaannya, dibuat dia memahami. Nah itu mungkin orang nggak mau terapi itu karena nggak mau dikritik, Bo. belum siap dikritik, belum siap membuka hati. Betul ya. Dan ada kasus kemarin lagi rame kan, artis itu Marshanda yang dia curhat. Curhat apa tuh, Bo? Oh iya, jadi dia ditanya sama salah satu selebgram, aku lupa Rusli siapa tuh yang kasus dulu itu. Nah intinya dia ditanya, berarti benar Pak Marshanda itu didiagnosa bipolar. Dia bilang saya nggak tahu aslinya saya bipolar atau enggak. Jadi ada kemungkinan bukan misdiagnosis, tapi karena ketidaktahuan Marshanda tentang kondisi dirinya dan dia tidak jujur saat dia melakukan terapi. Dia tidak menceritakan dia pernah mengkonsumsi satu jenis obat-obatan. Nah itu kan mempengaruhi hasil diagnosa. Nah ketika dia datang ke psikiater dikasihlah obat, padahal dia sudah pernah mengkonsumsi dan akhirnya kan jadi kacau. Karena core masalahnya sebenarnya dia mungkin tidak punya simptom itu. Itu hanya pengaruh obat. Yang dia pernah berhentikan mendadak. Nah tapi dia nggak cerita. Nah, dia malah dikasih obat untuk bipolar. Karena menurut diagnosa psikiaternya itu kan ya mengarah ke bipolar nih ciri-cirinya. Tapi kalau ditarik ke belakang sebenarnya dia kemungkinan tidak ada. Cuma dia sendiri nggak bilang, tapi saya nggak tahu ya gitu. Ini kan penyakit mental ini kan susah ditebak ya nggak sih? Kalau kita nggak jujur, jadi malah salah diagnosa. Kemungkinan. Nah orang-orang yang nggak
yang nggak mau datang itu ya karena belum siap sih, Bo. Belum siap jujur, belum siap terbuka. Kalau udah siap jujur dan terbuka itu berarti udah siap menerima masukan. Benar. Gitu. Dan dari pengalaman aku sendiri, ketika aku bahasanya mungkin bukan dikritik ya kalau sama psikolog ya, tapi lebih kayak dibuka topengnya lah. Betul. Jadi udah lagi nggak bisa berpura-pura. Ya, dan itu agak sedikit shocking ya. Ketika misalnya kita dikasih tahu kamu tuh defensif. Iya. Enggak. Tapi ngegas. Atau kok misalnya dia nggak ngegas tapi dia diem aja, itu respon. No response is response. Oh my god. Tapi bener sih, nggak usah di teori psikologi lah. No response is response itu misalnya gue manggil lo, terus lo nggak, misalnya Bo gitu kan, terus lo nggak ngerespon, berarti antara lo budak atau itu kan sebuah respon juga. Betul. Nih orang budak nih kayaknya nih. Benar. Iya kan? Atau gue memang lagi nggak pengen aja ngomong sama lo, nah tahu gitu. It's a response sebenarnya. Itu betul. No response is a response. Is a response. Jadi kita ambil tengah-tengah aja ya, pokok dipanggil noleh udah. Iya betul. Kalau lo nggak mau ketahuan lo ya. Nah kan, jadinya ketika ketemu profesional yang ada kita tuh jadi menutup diri, takut. Itu ketika kita dibuka topengnya, kemudian kita dikritisi bahwa Anda tuh mengalami bukan dikritisi ya, nanti psikolog pada marah sama gue. Dievaluasi gitu. Tapi kan orang ngerasa dia dikritik. Betul. Ya rasanya kan? memang dikritik. Rasanya kayak dikritik. Karena kan kita dijudge. Karena iya betul. Karena kan dia merasa lu gue gak kenal. Enggak. Serumah juga enggak. Tapi kan lo bisa ngomong kayak gitu. Terus kata psikiaternya, kan lo yang datang ke gua. Berarti kan lo butuh. Aku jadi bulat. Jadi maksudnya intinya memang menerima kritik itu memang butuh waktu dan kesiapan betul. Ngomong kesiapan lama banget ya Boy. Kesiapan betul. Makanya kita perlu pause kalau memang kita nggak siap. Betul. Atau kita perlu pause untuk memproses itu gitu. Ini kritik untuk kebaikan aku atau kebaikan dia. Iya. Jadi sebenarnya kapan kita boleh menolak dan kapan kita boleh menerima itu ya ketika lo siap atau tidak siap. Iya. Benar. Dan nggak perlu reaktif ya. Betul. Kalau udah kita reaktif itu berarti kita udah nolak sebenarnya. Tapi jangan-jangan dalam kritik itu ada sesuatu yang membangun, kan kita nggak tahu. Iya. Nah, atau bahkan misalnya pun kritik itu sekedar lewat lah, bukan membangun ya, tapi sekedar kayak kita bilang kan ada orang-orang yang pinter-pinter aja ngeritik gitu, tapi tidak punya alasan kuat atau credibility untuk membuktikan kritikannya dia gitu kan. Kadang-kadang itu hanya menjadi kayak pengingat aja sih buat kita. Ada lo orang kayak gitu. Bukan yang diingat kritikannya, yang diingat ada manusia kayak gitu gitu kan. Dan itu buat kita kan jangan deh, kita jangan mudah ngeritik orang, ya kan? Nggak enak ternyata. Bener. Bisa juga kita memaknai begitulah ya Bo. Ketika kita sudah self acceptance-nya mungkin tinggi juga. Karena kan kalau lo bisa merespon seperti itu kan berarti penerimaannya sudah besar terhadap kekurangan aku, kelebihan aku. Emang gue lagi gendut, orang mau dapet ya lagi gendut lah gitu. Ya udah dibilang gendut ya udah gendut gitu. Dan itu menghentikan kritik kalau kita iyain. Emang secara teori bully itu begitu kan Bo. Ketika lo dikritik lo gendut lo, iya emang gue lagi gendut. Terus mau ngomong apa lagi ya? Udah, lu gendut salah pakai baju lagi. Emang salah pakai baju. Gue buru-buru hari ini. Udah. Lagi ya. Iya benar. Iya. Dan buat beberapa orang mungkin hal itu kayak kok bisa sih gitu ya, orang menerima aja. Ya karena itu tadi self acceptance-nya sudah tinggi, hatinya sudah luas. Tapi ada juga orang yang berpikiran gini, Bo. Kan lo habis dikritik padahal lo nggak begitu, kenapa lo nggak lo lawan? Kenapa lo biarkan orang begitu ke lo? Kenapa it's disrespectful gitu? Itu gimana Bo? Kan itu nggak benar. Yang mana yang nggak benar? Ya orang yang mengkritik kita. Memang perilakunya disrespectful, ya kan? Tapi apakah kita harus merespon?
Untuk hal-hal seperti itu yang menurut kita that's your problem, not Gini, my problem. tapi tidak merespon disrespectfulness dari orang itu bukan berarti kita menerima disrespectful. Iya kan, bukan berarti kita menerima kan, bukan berarti kita menerima perlakunya dia yang seperti itu kan. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa kalau gue diem aja nih berarti gue menerima nih gitu loh, Bo. Kan sebenarnya ada bedanya kalau lo menerima perlakuan disrespectful itu, biasanya yang kamu lakukan kan adalah kayak oh ya udah, terus kita kayak kelihatan lemah, energi kita turun, dan ketemu orang itu lagi kita digituin lagi kita mau. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai batasan, biasanya satu kali dia begitu, next time aku nggak mau ketemu kamu, maaf ya, sorry, kita berjarak. Ketemu mukanya aja kita mungkin balik, you disrespect me, once is enough, kan gitu. Jadi dari perilaku kita sendiri, walaupun kita diam, tapi kita menjaga jarak, tidak menerima perilaku itu. Betul. betul sama benar. Jadi betul. Terus itu tadi cara kita menerima kritikan. Terus karena kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi dalam orang tua dan anak masih bisa lah ya kita saling membantah. Itu masih bisa kita bilang sama anak, bilang ke orang tua, bilang mama ngomongnya nggak usah gitu, nggak usah ngegas. Ya itu kan anak ke orang tua bisa bilang gitu kan. Betul. Dan orang tua juga sama anak inilah ekspektasinya dijaga gitu, tolong. Iya, bener banget. Karena itu tadi kadang-kadang kritik itu muncul karena tidak sesuai ekspektasi, kan hal-hal yang diharapkan tidak sesuai, akhirnya kita mengkritik karena kita berharap ayo dong kamu tuh bisa, kamu tuh mampu. Ini aku kritik tuh supaya kamu tuh maju. Yes. Iya kan? Begitu harapannya. Padahal misalnya si anak ini udah kendala, berjuang kan mati-matian juga. Kan kita nggak tahu kendalanya apa. Harusnya kan itu bisa kita jadikan bahan diskusi ya. Apa sih kendalanya? Oh, jadi sebelum terjadi konflik karena kritik-kritikan, mungkin kita ya harus sering ngobrol ya. Sebenarnya challenge mereka tuh apa sih sekarang? Betul. Jadi kita juga bisa menjaga ekspektasi pada batas yang sehat gitu. Jadi nggak gampang ngeritik. Berarti kedekatan dengan anak itu bisa mengurangi. Sangat bisa mengurangi kedekatan, tapi juga komunikasi yang kalau dibilang baik mungkin relatif ya, tapi komunikasi yang terbuka. Betul. Aku punya masalah apa? Challenge-nya apa sih sekarang? Gitu. Jadi kita nggak nggak mendadak gitu bilang kok kayak gini ya. Muncul pertama ya kalau orang tua ngeritik tuh kok kenapa ya muncul kata-kata itu ya? Kok tapi sambil gini loh bawa mukanya kok lanjutannya aja beda-beda nih. Ini pakai baju kayak gitu. Terus anaknya bilang, "Loh kenapa dengan bajuku?" Ya kan kadang-kadang kan kita mengkritik gitu. Kita itu mau ke acara ini, kamu jangan pakai baju itu. Emang salah? Enggak sih ya. Suka-suka anaknya ya sebenarnya. Iya. Namanya dia. Tapi kan kita sudah mengajarkan kamu pakai baju lah sesuai tempat kamu pergi gitu. Tapi nggak usah pakai kok gitu, bisa nggak? Makanya gitu sih yang kayaknya bikinnya orang membuat orang jadi kayak belum apa-apa udah defensif dulu. Betul. Iya. Sama hati-hati dengan kritikan untuk anak yang tidak bisa membantah atau merespon dengan baik. Takutnya internalisasinya nanti. Iya. Betul ya, Boy ya. Betul, takutnya internalisasinya jadi apa? Nggak baik gitu loh. Benar. Ya, aku itu salah. Misalnya, orang tua gitu. yang over criticize kan biasanya seperti itu kan. Udahlah selesai satu mengatakan nih misalnya, kamu tuh ya udah disuruh kerja ngerjain PR kok nggak bisa. Sekarang kamu dilanjutin tuh. Yang satu belum selesai kritiknya, dilanjutin tuh kritiknya. Belum lagi kritik yang 3 bulan yang lalu. Jadi over. Iya. Akhirnya anak merasa I've been doing this tapi kok nggak bener semua ya. Iya, terus internalisasi mah mungkin jadinya kayaknya aku nggak cukup baik deh. Aku kok nggak cukup baik ya. Aku kok gagal terus ya membahagiakan gitu. Apalagi ada kalimat kan, kamu nih nggak bisa bikin aku bangga. Oh my god.
Kapan? Iya. Kapan kamu berhasilnya? Gue dulu cuek kali ya, Bo ya. Gue nggak ada internalisasi apa-apa. Gue juga nggak ada. Walaupun mungkin ada lah kayak Sakit gitu-gitu loh. hatinya ada lah, karena namanya orang tua ngomong ya. Tapi nggak ada dikit. internalisasi seperti itu. Tapi kan ada juga orang yang begitu. Betul. Yang merasa nggak cukup baik, nggak cukup ini, nggak cukup itu. Jadi apa yang dia lakukan tuh kayak narik perhatian, caper mulu gitu loh. Itu endingnya, ya kan? Orang yang over criticize, sering dijudge, endingnya dia mencari perhatian, either untuk mendapatkan kalimat yang sama, akhirnya dia minta dikritik terus, itu bagian dari mendapat perhatian. Atau akhirnya dia merasa, ya udah aku tuh sudah melakukan semuanya, yuk kasih aku masukan lagi supaya aku bisa melakukan yang lebih baik. Oh my god, iya Over sih. ekspektasi kan akhirnya, dan dia jadi orang yang perfeksionis, yang wow, kayaknya kalau aku nggak melakukan ini gue kalah, gue kurang, gue bukan siapa-siapa. Iya. Itu melelahkan orang-orang kayak gitu. Jadi memang tugas orang tua ya nggak selesai. Jadilah orang tua yang pintar, cerdas dan bijaksana dan bijaksini. Ini memang nggak ada habisnya ya, Boy ya. Tapi menarik, di satu sisi kadang-kadang kalau kita bicara antara orang tua sama anak dalam interaksinya kan kita mudah mengkritik nih sebagai orang tua. Tapi ada orang tua nggak mau anaknya mengkritik orang tuanya kan? Iya. Kayaknya nggak sopan gitu katanya. Gitu ya. Atau ya orang tua zaman sekarang mungkin ada yang masih kayak gitu. Coba gue ingat-ingat ya. Sekitar gue. Mungkin tidak di lingkungan kita ya, Bo, tapi di luar sana banyak kok. Banyak ya. Tapi memang ini sih, Bo, bentukan budaya gitu loh. Bentukan budaya sama ini benturan ekonomi. Iya sih. Iya kan? Ada orang yang sudah energinya terkuras di satu bidang kebutuhan. Jadi untuk memikirkan untuk menjadi bahu tuh udah nggak bisa lagi gitu loh. Makanya yang keluar tuh kadang-kadang marah. Iya. Marah, penolakan ya kan. Betul. Bahkan ketika anak mengkritik orang tuanya karena orang tuanya salah aja udah mental. Atau malah kita yang dibentak balik gitu loh, Bo, karena kita ngeritik. Iya kan. Ini cerita anak dulu. Mengaku dong. Nah sebenarnya itu kalau kita udah punya self acceptance, sudah punya penerimaan bahwa ya dulu aku tuh salah, ya udah maafkanlah dirimu. Pernah melakukan itu, maafkanlah dirimu karena tidak bisa memberi yang lebih baik dari yang diharapkan. Betul. Jadi kritik itu nggak terlalu menyakitkan juga. Iya, banyak-banyaknya lah minta maaf sama diri sendiri. Sebenarnya itu sih. Iya. Dan jangan terus mengkritik diri sendiri berlebihan. Iya. Gak usah nunggu lebaran, Bo, minta maafnya ya. Pokoknya setiap saat kalau ini minta maaf lah, supaya lega dan mau menjalani maju itu tuh jadi lebih mudah. Benar. Begitu. Dan kalau misalnya ini kan tadi lu bilang tentang mengkritik itu membangun, terus kalau memuji itu bisa menjatuhkan. Bisa. Itu harus seimbang ya. Betul. Iya. Nggak semua orang tuh dapat pujian terus. Iya. Sesekali dikritik lah. Iya, jadi orang tuh harus mampu menerima pujian dan harus mampu juga menerima kritikan. Benar. Itu yang paling ideal. Kalau cuman bisa menerima pujian itu ya agak pincang ya, Bo ya. Iya, benar. Sangat pincang. Malah. Nanti malah itu tadi nggak self acceptance-nya rendah. Iya nggak sih? Betul. Atau dia di satu sisi misalnya dia terlalu sering dipuji, akhirnya dia merasa aku sudah kok, aku special. Karena nobody special. Karena di muka bumi ini nggak ada yang spesial. Yang spesial cuma martabak. Telur 3. Sepertinya kita sudah sampai di ujung episode kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Kami tunggu loh komen-komennya. Komen atau saran atau kritik. Like-nya, subscribe-nya. Jangan lupa nonton videonya di sini. Iya. Ya kan? Karena kita juga sebenarnya udah pernah bahas tentang kritik dan bully. Kalau mau tahu ada di episode kapan gitu. Iya, ini scroll aja video-video kita ya. Jadi sampai ketemu lagi, disimak di episode berikutnya. Saya Nita. Saya Rika. Bye-bye.